Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Jumpa lagi dengan Bu Indun Khalifah dari SD Muhammadiyah Ponorogo. Bagaimana kabarnya anak-anakku yang saleh-salehah? Alhamdulillah, semoga semuanya dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala, sehat, tetap semangat. Anak-anakku yang cerdas dan hebat, pada pertemuan kali ini kita memasuki semester 2. Pada tema 6 ini untuk muatan IPA kita akan belajar masa pubertas. Ada yang sudah tahu? Iya, untuk lebih jelasnya mari kita pelajari bersama. Sebelumnya kita belajar dulu tentang pertumbuhan dan perkembangan manusia. Manusia sebagai makhluk hidup mengalami masa pertumbuhan dan perkembangan. Apakah perbedaan antara pertumbuhan dan perkembangan? Nah, pertumbuhan dan perkembangan manusia ini saling berkaitan dan terjadi secara bersamaan. Pertumbuhan manusia ditandai dengan bertambah ukuran berat badan, tinggi badan, jumlah sel, dan lain sebagainya. Sedangkan perkembangan manusia ditandai dengan perubahan kecakapan, kematangan fisik, emosi, dan pikiran menuju ke kedewasaan. Nah, itulah perbedaan antara pertumbuhan dan perkembangan. Selanjutnya, berdasarkan tahapan-tahapan yang dilalui, proses pertumbuhan dan perkembangan manusia dibagi menjadi beberapa masa, yaitu yang pertama adalah masa bayi. Kemudian yang kedua adalah masa balita atau di bawah 5 tahun. Berikutnya adalah masa anak-anak, mulai umur 5 sampai kurang lebih 10 tahun. Selanjutnya adalah masa remaja. Berikutnya adalah masa dewasa. Kemudian yang terakhir adalah masa lansia atau lanjut usia. Nah, pertumbuhan pada manusia ditandai dengan perubahan fisik, baik itu pada laki-laki maupun perempuan. Jadi, laki-laki maupun perempuan akan mengalami perubahan fisik. Nah, perubahan fisik yang paling mencolok itu terjadi pada masa pubertas. Apa itu pubertas? Iya, pubertas atau disebut juga akil balik, yaitu masa ketika manusia mengalami pertumbuhan yang pesat untuk mencapai kedewasaan. Pubertas atau akil balik merupakan masa peralihan dari tahap anak-anak menuju ke tahap dewasa atau dari masa anak-anak menuju tahap dewasa. Jadi peralihan. Apa tadi peralihan di antara anak-anak ke dewasa? Masa apa? Remaja, pinter. Oke. Masa pubertas umumnya terjadi pada usia 11 sampai 20 tahun. Tetapi biasanya perempuan lebih dahulu mengalami pubertas daripada laki-laki. Pada tahap ini, manusia mengalami peningkatan kecerdasan, mampu berpikir kritis, tetapi emosinya masih belum stabil. Nah, hormon reproduksi dan pertumbuhan mulai diproduksi, sehingga akan terjadi perubahan fisik yang mencolok. Pada laki-laki, hormon reproduksinya adalah hormon testosteron, sedangkan pada perempuan adalah estrogen dan progesteron. Nah, mari kita pelajari satu persatu pubertas pada laki-laki dulu ya. Oke, pubertas pada laki-laki terjadi pada usia 12 sampai 16 tahun. Ini umumnya ya, tapi bisa juga lebih dari 16 tahun atau sebelum 12 tahun juga bisa. Tapi ini umumnya adalah 12 sampai 16 tahun. Pada masa ini akan terjadi perubahan-perubahan, yaitu yang pertama perubahan primer atau perubahan yang utama. Apa itu? Terjadi perubahan yang ada di dalam tubuh manusia, jadi tidak tampak dari luar. Ini setiap laki-laki pasti mengalami perubahan primer ini. Apa ya perubahan primernya? Ini dia, mulai diproduksinya sel kelamin jantan atau disebut juga sel sperma oleh organ reproduksi laki-laki atau testis. Jadi sel sperma mulai diproduksi oleh testis. Nah, pada saat tertentu, testis penuh oleh sel sperma sehingga harus dikeluarkan melalui penis. Inilah yang disebut dengan mimpi
basah. Nah, jadi tanda perubahan primer pada laki-laki adalah mimpi basah. Selanjutnya adalah yang kedua, perubahan sekunder, yaitu perubahan fisik yang tampak pada tubuh sehingga mudah untuk diamati. Tidak setiap laki-laki mengalami perubahan yang sama. Antara lain adalah yang pertama, pundak dan dada bertambah besar dan bidang. Yang kedua, jakun tumbuh dan membesar. Yang ketiga, tumbuh kumis, jambang, dan jenggot. Yang keempat, suara mulai membesar atau menjadi lebih berat. Yang kelima, tumbuh rambut halus di ketiak dan sekitar organ reproduksi. 6. Muncul bau badan dan jerawat karena pengaruh dari hormon reproduksi tadi. Itu tadi adalah pubertas pada laki-laki. Berikutnya adalah pubertas pada perempuan. Terjadi pada usia 10-16 tahun. Tadi dikatakan perempuan lebih dahulu mengalami pubertas daripada laki-laki. Sama dengan laki-laki, terjadi juga perubahan primer yang utama dan perubahan sekunder. Kita mulai dari perubahan primer dulu. Sama ya, perubahan yang terjadi di dalam tubuh manusia yang tidak tampak, setiap perempuan pasti mengalaminya. Apa itu? Mulai diproduksinya sel telur atau disebut juga ovum oleh organ reproduksi perempuan atau ovarium atau juga disebut indung telur. Jadi ovum sudah mulai diproduksi oleh ovarium. Berikutnya adalah keluarnya sel telur dari ovarium, ini disebut dengan ovulasi. Jadi ovulasi itu peristiwa keluarnya sel telur dari ovarium. Jika sel telur yang dilepaskan dibuahi oleh sel sperma, maka akan terjadi pembuahan dan menghasilkan zigot. Zigot tumbuh menjadi embrio, embrio akan menjadi janin atau calon bayi. Tetapi jika sel telur tidak dibuahi oleh sel sperma, maka sel telur akan mati dan akan meluruh bersama dinding rahim dalam bentuk pendarahan kecil yang disebut menstruasi atau haid. Jadi tanda atau perubahan primer pada perempuan saat pubertas adalah menstruasi atau haid. Berikutnya adalah perubahan sekunder, yaitu perubahan fisik yang tampak pada tubuh dan tidak setiap perempuan mengalami perubahan yang sama. Yang pertama adalah pinggul dan payudara membesar. Kemudian yang kedua adalah suara menjadi lebih nyaring, kalau laki-laki menjadi lebih berat, kemudian kalau perempuan menjadi lebih nyaring, suaranya lebih tinggi. Ketiga, tumbuh rambut halus di ketiak dan sekitar organ reproduksi. Yang keempat, kulit menjadi lebih halus. Dan yang kelima, muncul bau badan dan jerawat. Itu tadi adalah beberapa penjelasan tentang pubertas baik pada laki-laki maupun perempuan. Sekarang bagaimana ya persiapan menghadapi masa pubertas? Oke, perubahan pada masa pubertas merupakan sesuatu yang wajar atau alami. Setiap orang pasti mengalaminya, jadi tidak perlu takut, tidak perlu panik, dan juga tidak perlu takut untuk mengetahui terjadi perubahan-perubahan dalam tubuh kalian. Pada masa pubertas akan terjadi ketidakstabilan emosi. Nah, hal yang perlu diperhatikan untuk menghadapi masa pubertas antara lain adalah yang pertama, bersikap tenang dan percaya diri. Yang kedua, bersikap jujur dan terbuka kepada orang tua yang atau kepada orang yang kamu percaya, misalkan orang tua. Dan yang ketiga, selalu menjaga kebersihan seluruh tubuh dan organ reproduksi. Itu tadi beberapa hal yang perlu diperhatikan untuk menghadapi masa pubertas. Berikutnya, bagaimana ya cara menjaga kebersihan seluruh tubuh dan organ reproduksi? Nih, yang pertama adalah mandi dengan air bersih minimal 2 kali sehari. Mandi dengan teratur sehingga tidak menyebabkan bau badan, kemudian
ketika bergaul dengan teman akan terasa nyaman. Yang kedua, menggunakan pakaian dalam yang bersih, menyerap keringat dan tidak ketat ya. Jadi jangan terlalu ketat ketika menggunakan pakaian dalam. Yang ketiga, mengganti pakaian dalam minimal 2 kali sehari. Jadi selalu bersih, organ reproduksi kita juga akan menjadi bersih dan sehat. Berikutnya yang keempat adalah membersihkan organ reproduksi baik setelah buang air kecil atau BAK maupun buang air besar atau BAB. Yang kelima, membersihkan muka secara teratur dan juga membersihkan rambut secara teratur. Apa manfaatnya membersihkan muka secara teratur? Ini terutama pada masa remaja, produksi minyak itu berlebih sehingga kalau tidak menjaga kebersihan terutama pada muka akan terjadi apa? Jerawat. Ya, jadi harus mulai menjaga kebersihan diri terutama pada muka dan organ reproduksi. Selanjutnya yang keenam adalah ini untuk khusus perempuan ya. Saat menstruasi gunakan pembalut yang lembut dan ganti pembalut secara rutin minimal 2 kali sehari atau kalau kalau sudah penuh dengan darah. Jadi segera diganti. Itu tadi cara-cara menjaga kebersihan seluruh tubuh dan organ reproduksi ketika masa pubertas. Selanjutnya adalah tips sukses pubertas. Jadi tadi ya Bu Inu sudah mengatakan tidak usah takut, tidak usah panik, tidak usah khawatir karena itu pasti dialami oleh semua orang, baik laki-laki maupun perempuan. Agar sukses bagaimana? Nih yang pertama, selalu mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Esa. Yang kedua, mencari informasi, bertanya, berdiskusi tentang pubertas kepada orang yang mengerti. Jadi kalian akan dijelaskan harus bersikap bagaimana, harus bagaimana ketika kita sudah mulai pubertas. Yang ketiga, selalu berpikir dan melakukan perbuatan positif ya. Jadi melakukan hal-hal yang bermanfaat, yang baik, yang positif, bukan yang negatif. Berikutnya yang keempat, banyak membaca buku pengetahuan. Nah, ini banyak membaca buku pengetahuan, bukan buku-buku yang lain. Berikutnya yang kelima, memilih teman harus pintar ya, dan juga bergaul dengan teman-teman yang baik, yang membawa kalian ke arah yang positif, bukan membawa malah ke arah negatif, terjerumus akhirnya malah rugi diri sendiri karena masa muda, masa remaja ini masih banyak atau masih panjang masa depannya. Jadi harus bisa memilih teman untuk bergaul dengan baik. Dan yang keenam adalah mengembangkan hobi dan bakat, misalkan suka musik, menyanyi, menggambar, menari, silakan dikembangkan daripada kita bengong memikirkan hal-hal yang tidak baik, lebih baik jika mengembangkan hobi dan bakat kita. Itu tadi adalah beberapa tips sukses pubertas untuk anak-anak remaja yang mengalami masa pubertas. Semoga penjelasan Bu Nun tadi bisa bermanfaat. Sukses selalu. Terima kasih. Tetap semangat, patuhi protokol kesehatan. Sukses selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.